Zikir kalian kepada Allah lebih agung dari seluruh jenis ibadah lainnya yang tidak ada zikir kepada Allah. Khusyuk itu adalah zikir. Orang sembahyang khusyuk itu buah daripada zikrullah. Kalau orang kada zikrullah dalam sembahyang, kada bisa khusyuk. Allah memerintahkan kita sembahyang apa? Li zikri, supaya kita ingat lawan Allah. Jadi inti daripada sembahyang itu adalah zikrullah. Sembahyang itu macam salupa aja. Sembahyang itu macam salupa atau macam kadut. Mutiara nang di dalamnya itu adalah zikrullah. Mutiara di dalamnya adalah zikrullah. Zikrullah mutiara ini kadang-kadang dibungkus lawan kadut, nang kadut itu ngarannya sembahyang. Kadang-kadang mutiara zikrullah ini dibungkus dengan salupa. Salupanya itu adalah zakat. Zikrullah ini mutiara kadang-kadang dibungkus Allah dengan salupa, salupanya haji, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Inti daripada semua ibadah itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Makna daripada kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-Hasanul Basri rahimahullah berkata, zikir itu ada dua. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri. Zikrullah baina nafsika wa bainallah. Wa ma ahsanahu wa azama ajrah. Alangkah bagusnya dan alangkah besarnya pahalanya orang yang berzikir antara dia dan Allah. Dan yang lebih afdal daripada itu, wa afdalu min dalik, lebih afdal daripada berzikir sendiri, lebih afdal daripada itu zikir dan zikrullah yang kamu lakukan ketika engkau berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih besar pahalanya, lebih besar faidahnya. Jadi kalau kita misal berjamaah, kita saurangan di dalam kamar, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sudah sangat besar pahalanya. Lebih-lebih besar lagi apabila kita mampu berzikir kepada Allah sewaktu kita dihadapkan pada perbuatan-perbuatan maksiat, pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di situ kita ingat Allah, lalu kita mundur melakukan maksiat. Nah, zikir semacam ini adalah hakikat daripada zikir, lebih besar pahalanya daripada zikir nang di dalam rumah. Banyak diceritakan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang-orang yang begitu dihadapkan kepada maksiat, dia ingat Allah lalu dia mundur daripada maksiat. Orang ini dapat kedudukan yang tinggi di akhirat. Di antaranya hadis yang mengatakan bahwa ada 7 macam golongan manusia yang di padang mahsyar nantinya mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Artinya orang lain di padang mahsyar itu kepanasan, orang lain tinggal beberapa kilan jaraknya daripada matahari. Nah, 7 macam golongan manusia ini dapat payung dari Allah, lindungan Allah. Salah satu nang 7 itu adalah orang yang sudah berhadapan dengan maksiat. Orang yang sudah berhadapan dengan maksiat. Dalam hadis dicontohkan zina. Sudah begitu ingin melakukan zina,
dia ingat kepada Allah, lalu kada jadi. Nah, inilah dimaksud yang paling afdal zikir itu. Setiap kali kita berhadapan dengan maksiat, kita ingat Allah. Dalam Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal ladzina taqaw idza massahum dhaifum minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang takwa, apabila datang kepada mereka itu ajakan dari syaitan, orang-orang yang takwa datang godaan daripada syaitan, tazakkaru, mereka ingat kepada Allah. Mereka ingat kepada Allah. Karena syaitan itu sebagaimana disebutkan minggu dahulu, apabila kita berzikir, syaitan lari. Bila kita berzikir, syaitan lari. Syaitan berjauh daripada kita. Nah, orang-orang yang takwa dijelaskan oleh Allah, bila mana digoda oleh syaitan, mereka ingat kepada Allah. Fa'idha hum mubsirun, maka pada ketika itu mereka bisa melihat kembali jalan yang benar. Mereka bisa melihat kembali jalan yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini ayat Quran mengungkapkan tentang pertama keistimewaan zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah. Di waktu kita menghadapi hal-hal yang haram, dituntut kita berzikir agar kita diberi kemampuan menjauhi yang haram. Di waktu kita berhadapan dengan hal-hal yang syubhat, hal-hal yang kita belum tahu apakah ini halal atau kada, kita ingat kepada Allah, kita terpelihara daripada hal-hal yang haram. Akan diberitahukan kepada kita yang halal dan yang haram. Ya, padahal dahulunya adalah samar. Ada perbuatan atau pekerjaan, bolehkah ini, kadakah, bolehkah, kadakah. Bahwa beringat lawan Allah, bahwa berzikir, Allah akan memberi kita jalan bahwa ini boleh atau kada. Kalau itu boleh, Allah berikan kita ilmu bahwa itu boleh. Kalau itu kada boleh, Allah berikan kita ilmu itu kada boleh. Nah, sama halnya menghadapi yang syubhat, menghadapi hal yang belum jelas halal haramnya, kita berzikir kepada Allah, kita diberitahu oleh Allah bahwa ini haram atau ini halal. Faizahum mubsirun, maka ketika itu mereka bisa melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, dalam terjemah di sini ada tertinggal sedikit kalimatnya daripada yang bahasa Arabnya. Al-Hasanul Basri rahimahullah berkata, zikir itu ada dua. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri, alangkah besar pahalanya dan bagus pahalanya. Nah, tinggal nitunya. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri, alangkah besar dan bagus pahalanya. Dan yang lebih besar daripada itu, zikrullah yang kamu lakukan ketika engkau berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan Allah. Nah, itu aturannya terjemahnya. Karena bahasa Arabnya tadi, zikrullah baina nafsika wa bainallah wa ma ahsanah wa a'zama ajrah wa afdalu min dzalik zikrullah indama harramallahu ta'ala. Ingat kepada Allah, zikrullah bukan hanya zikrullah itu kita menyebut atau mengingat la ilaha illallah, bukan hanya terbatas itu. Kita mengingat sesuatu yang disuruh Allah mengingatnya termasuk zikrullah. Kita mengingat sesuatu yang disuruh Allah mengingatnya termasuk zikrullah. Contohnya sabda Rasulullah, aksiru zikra hazimil lazzat,
banyak-banyaklah kalian mengingat kematian. Nah, kalau kita mengingat kematian termasuk zikrullah. Kenapa? Karena mengingat itu disuruh oleh Allah. Jadi mengingat Allah bukan hanya Allah atau hu. Bukan hanya itu. Setiap kita mengingat apa-apa yang disuruh Allah mengingatnya berarti kita zikrullah. Kita misal kada ingat lagi hukumnya apakah itu halal atau kada. Kada ingat lagi hukumnya ini boleh atau kada. Lalu kita cari kitab, mencari di mana andaknya. Nah, kita mencari kitab untuk mendapatkan itu ada termasuk zikrullah. Kenapa? Karena mengingat hukum Allah. Kita mengingat dosa-dosa kesalahan kita yang telah lalu. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan terhadap Allah, berapa banyak kezaliman yang kita lakukan terhadap manusia. Kita ingat-ingat. Dulu aku pernah menggibah si fulan, dulu pernah aku menganjur atar si fulan, dulu pernah aku mendustai si fulan, dahulu aku pernah macam-macam dengan si fulan. Nah, ingat itu lalu membuat kita minta ampun kepada Allah, membuat kita jatuh diri kita di hadapan Allah. Nah, ingat-ingat seperti itu termasuk zikrullah juga. Termasuk zikrullah. Kita mengatakan, aku ini lawan siapa ada berhutang, lawan si anu adakah aku hutang, lawan si anu adakah aku hutang, lawan si B adakah aku hutang, termasuk mengingat Allah juga ngarannya. Kenapa? Karena mengingat hutang itu termasuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada sepindik pengertian yang dimaksud lapasnya zikrullah mengingat Allah itu Allah ingat situ kada. Luas makna daripada zikrullah. Allah Ta'ala mewahyukan wala zikrullahi akbar, wala zikrullahi akbar. Rancak tiap minggu khatib atas mimbar, wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar. Lebih besar dari nang apa? Zikir kepada Allah itu lebih besar. Lebih besar dari apa? Allah kada menyambung lagi. Allah kada menyambung lagi besar daripada apa? Kenapa? Karena bandingannya kada cocok lagi. Zikir itu adalah zikrullah lebih besar, sangat besar. Akbar. Sangat besar. Daripada apa? Dari nang apa aja. Karena ini zikrullah sudah sangat besar, nang lainnya nih halus-halus, kada kau lagi disandingakan. Cocoklah misalnya gunung itu lebih besar daripada semut, kan kada mau. Karena kada cocok bandingannya. Kada cocok bandingannya. Gunung lebih besar daripada semut, kada mau. Nah, sama halnya zikrullah ini sesuatu yang sangat besar, lalu Allah kadang menyebut lagi lebih besar daripada apa? Dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, menafsirkan ayat tadi, wala zikrullahi akbar. Ujar Ibnu Abbas, ayat di atas memiliki dua arti. Pertama, zikrullah, ingatnya Allah kepada kalian itu lebih mulia daripada ingatnya kalian kepada Allah. Kita ingat kepada Allah itu sudah mulia. Kita menyebut nama Allah sudah mulia. Tapi kalau Allah yang menyebut nama kita, Allah yang mengingat kita, itu akbar, lebih besar. Nah, wala zikrullah akbar. Jadi kalau dibaca pengertiannya macam tadi, bahwa menyebutnya Allah kepada kita lebih besar daripada menyebutnya kita kepada Allah. Itu ngarannya idafat kepada idafat
dapat masdar kepada fa'il. Sungguh menyebutnya Allah kepada kalian lebih besar daripada menyebutnya kalian kepada Allah. Nilainya, misalnya kita nih seberapa banyak menyebut Allah, 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 Allah. Kalau Allah menyebut ngaran kita sekali aja, Allah menyebut ngaran kita, lebih besar sebutan Allah itu nilainya. Kedua, artinya wala dzikrullahi akbar tadi bisa juga diartikan zikir kalian kepada Allah lebih agung dari seluruh jenis ibadah lainnya. Zikir kalian kepada Allah lebih agung dari seluruh jenis ibadah lainnya yang tidak ada zikir kepada Allah. Khusyuk itu adalah zikir. Orang tersembahyang khusyuk itu buah daripada zikrullah. Kalau orang kada zikrullah dalam sembahyang, kada bisa khusyuk. Allah memerintahkan kita sembahyang apa? Li zikri, supaya kita ingat lawan Allah. Jadi inti daripada sembahyang itu adalah zikrullah. Sembahyang itu macam salupa aja. Sembahyang itu macam salupa atau macam kadut. Mutiara nang di dalamnya itu adalah zikrullah. Mutiara di dalamnya adalah zikrullah. Zikrullah mutiara ini kadang-kadang dibungkus lawan kadut, nang kadut itu ngarannya sembahyang. Kadang-kadang mutiara zikrullah itu dibungkus dengan salupa. Salupanya itu adalah zakat. Zikrullah ini mutiara kadang-kadang dibungkus Allah dengan salupa, salupanya haji, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Inti daripada semua ibadah itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Zikrullah, zikir kalian kepada Allah lebih agung dari seluruh jenis ibadah lainnya. Amal ibadah seapa banyaknya, seapa baiknya, seapa bagusnya, kalau kada ikhlas kada diterima oleh Allah. Siapa kan nang beramal, siapa kan nang beribadah, seapa banyaknya, kalau inya kada ikhlas kada diterima oleh Allah. Ikhlas itu apa artinya? Mengesahkan Allah dalam tujuan ibadah. Berarti zikrullah ngarannya. Setiap kita beramal ikhlas, berarti amal kita zikrullah. Bila kita beramal ini kada ikhlas, kada zikrullah ngarannya. Makanya wala zikrullah akbar. Nangganal itu justru zikrullahnya itu. Nangganalnya zikrullah. Allah Ta'ala mewahyukan fazkuruni azkurkum. Ujar Tuhan, karena itu ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat pula kepada kalian. Ingat kita kepada Allah dengan menyebut nikmatnya, menyebut asma'nya. Ingat Allah kepada kita, memberikan rahmat dan pahala ganjarannya. Allah kalau ingat lawan kita bukan sekadar ingat mintu aja kada. Bila Allah ingat kepada kita, maksudnya Allah memberikan pahala, memberikan rahmah, ganjaran kepada kita. Fazkuruni azkurkum. Para ulama sufi mengatakan bahwa kalau kita hendak mengetahui seapa perhatian Allah terhadap kita, seberapa besar perhatian Allah kepada kita, kita pandang hati kita, seapa besar ingat kita kepada Allah. Agungkah kita di sisi Allah? Besarkah muliakah kita di sisi Allah? Bisa diketahui apakah Allah itu mulia di hati kita, apakah Allah itu agung di hati kita. Kalau Allah itu agung dalam hati kita, Allah mulia dalam hati kita, kita pun agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
fadhkuruni azkurkum. Ada hadis yang mengatakan, maksudnya ujar hadis itu, kalau kamu marah, kalau kamu sedang marah, ingatlah kepada Allah. Niscaya Allah akan sayang kepadamu pada waktu kau berbuat hal-hal yang membuat Allah marah. Waktu kita sedang marah, kita ingat kepada Allah, kita tahan marah kita. Maka Allah pun akan menahan marahnya pada waktu kita melakukan hal-hal yang membuat Allah marah. Bandingannya sama aja itu masuk dalam pemahaman uzkuruni azkurkum. Karena itu ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat pula kepada kalian. Uzkurullaha dzikran katsira, Suratul Ahzab 41. Uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Para ulama bermacam-macam pendapat kayak apa caranya supaya kita tergolong orang-orang yang berzikir banyak. Allah kadang menentukan batasnya berapa. Nangaran berzikir banyak tuh macam apa jumlahnya, Allah kadang menentukan. Kenapa sebabnya? Karena manusia berlain-lain pekerjaan gawiannya. Kalau orang misalnya kada ada gawian apa-apa, pensiunan, baik pensiunan pegawai negeri atau pensiunan buruh tani, nang beganah aja lagi duduk di rumah seharian ada gawe apa-apa. Kalau orang ini berzikir misalnya 1.000-2.000 sehari itu sedikit. Orang pensiun gajian dapat tiap bulan, pegawai kada lagi, duduk di rumah. Kalau berzikir 1.000-2.000 ini sedikit. Kenapa? Karena 1.000-2.000 paling-paling sejam waktunya. Berarti ada 23 jam lagi waktu yang kosong. Makanya Allah kadang memberikan jumlahnya, Rasulullah pun kadang menjelaskan jumlahnya berapa zikir yang banyak dimaksud itu. Cuma Allah menyuruh dalam ayat ini, uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kamu kepada Allah zikir yang banyak. Jadi Allah pun menilai banyak sedikitnya zikir kita itu tergantung pekerjaan kita. Tergantung pekerjaan kita. Kalau bini-bini umpamanya anak halus 2-3 ikung nang diharagu, besi pembantu kadada, betetapas seorang, memasak seorang, bersih rumah seorang, menyusui anak seorang, samuaan seorang. Nah ini bini-bini berzikir 350 pun sehari sudah dianggap banyak. Sudah dianggap banyak. Anak seorang menggaduh, betetapas seorang, memasak seorang, bersih rumah seorang, samuaan seorang, mengurusi si bini-bini nih. Kalau ini mampu berzikir 350 sehari, la ilaha illallah, sudah dikatakan banyak. Tapi kalau bini-bini anakan halus kada, pembantu 2-3 ikung, memasak orang, ke pasar orang, betetapas orang, samuaan orang, berzikir 1.000 sehari, sedikit ngarannya. Sedikit ngarannya. Napa nang diurus kadada? Paling di muka TV. Nah itu rahasianya kenapa Allah kadang menentukan jumlah. Kadang menentukan jumlah. Orang nang belajar, bisukan belajar, tengah hari belajar, kemarian belajar, malam belajar, waktunya full dengan belajar mutalaah. Kalau nya berzikir la ilaha illallah 350 sehari sudah banyak karena zikirnya. Sudah banyak. Orang mengajar kayak itu juga. Waktunya penuh dengan mengajar, sempat berzikir 350 sehari sudah dikatakan banyak. Uzkurullah zikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak.
Bagi orang-orang yang tidak mempunyai aturan khusus dalam berzikir, orang-orang yang kadang mempunyai tarbiyah langsung daripada gurunya dalam amaliyahnya, nah ini dia sangat baik mewarnai zikir itu dengan bermacam-macam zikir. Ini orang yang artinya ba'ama itu ada di bawah tuntunan murabbi, ada di bawah tuntunan gurunya. Nah ini orang seperti ini ba'amal banyaki macamnya. Artinya apa? La ilaha illallah ada dalam sehari misal berapa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim dalam sehari berapa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar berapa? Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi berapa? Salawat berapa? Membaca Quran berapa? Nasarah. Ini kalau orang yang hidupnya bebas. Tapi kalau orang-orang yang hidupnya di bawah bimbingan seorang murabbi atau guru syekhnya, nah ini zikir yang diperbanyak itu adalah zikir yang disuruh oleh gurunya. Macam kita membaca Ratibul Atas atau Ratibul Haddad, Ratibul Idrus, misal kita baca bisukan, kita baca kamarian, itu komplit sudah. Istighfarnya ada, la haulanya ada, hasbunallahnya ada, salawatnya ada, subhanallah bihamdihnya ada, ayat Qur'annya ada, macam-macamnya ada. Itu sangat bagus dibaca bisukan kamarian bagi orang-orang yang secara umum ba'amaliyah ada di bawah bimbingan seorang guru. Itu komplit. Uzkurullaha dzikran katsira, perbanyaklah kamu berzikir kepada Allah zikir yang banyak. Para ulama meneliti bahwa kita tidak akan mampu berbuat zikir itu banyak. Kita kadang akan mampu berzikir banyak apabila satu, dalam diri kita ada akhlak-akhlak munafik. Dalam keterangan minggu dahulu, kalau kita masih suka berdusta, kita masih suka menyalahi janji, kita masih suka khianat dalam amanah. Nah, nang tiga perkara ini kalau ada kau banyak berzikir. Kenapa? Karena kita masih tergolong orang munafik. Karena dalam hati kita, dalam diri kita ada bagian munafik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, orang munafik itu wala yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik tidak bisa berzikir kepada Allah melainkan sedikit. Ya tadi pensiunan 100 zikir sehari. Bini-bini nang kada begawian di rumah apa-apa, kada sing zikiran. Barangkali pertama sebabnya dalam diri kita ada sifat-sifat kemunafikan. Yang kedua, yang menghambat kita rajin berzikir ini adalah kita masih suka menzalim sesama manusia. Karena Allah menyatakan bahwa dalam hadis kudusi Allah berfirman, wahai Daud, katakan kepada orang-orang yang suka menzalim, jangan menyebut-nyebut namaku. Qul ya Daud, katakan hai Daud, lil zalamah, bagi orang-orang zalim, la yazkuruni, jangan hendak menyebut namaku. Jadi kalau kita zalim kepada sesama hamba Allah, otomatis kita berat untuk zikrullah ini. Allah menangati berdahulu, la yazkuruni, jangan menyebut-nyebut aku. Kenapa garang jar Nabi Daud, maka jangan menyebut engkau ya Allah. Karena ujar Tuhan, setiap orang zalim itu menyebut namaku, sebanyak apapun, sebanyak itulah laknatku kepadanya. Jadi baik pada usaha, baik paraya. 100 kalinya menyebut namaku, 100 laknat untuk dia. Makanya jadi Tuhan katakan lil zalamah, bagi orang-orang zalim, la yazkuruni, jangan menyebut-nyebut aku. Nah, jadi penghambat kita berzikir ini bisa kita termasuk orang yang menzalim kepada sesamanya. Menzalim itu umum, baik menzalim pribadinya macam ghibah, fitnah,
atau menzalim hartanya, menipu segala macam, menzalim kehormatannya, banyak. Pokoknya bila kita mengganggu orang lain termasuk menzalim, mengganggu anak bini orang lain termasuk menzalim, mengganggu harta orang lain termasuk menzalim, itu penghambat berzikir. Orang saling nyaringan berzikir atau mengantuk, mengguruh berzikir, bemik nyaring, nah mengantuk. Kalau kau berzikir, ada kau. Kenapa? Dilarang oleh Allah lisannya untuk menyebut Allah. Kita itu ya lihat aja. Ada gitu ya tiap majelis tuh, ringan zikir, bilang bergentaran langgar misalnya, tetap ini mengantuk. Kalau mendengar apa-apa. Nah, wazkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian, atau berzikir lebih banyak dari itu. Orang-orang jahiliyah, mereka tuh kalau sudah tuntung naik haji, mereka suka menyebut-nyebut nenek moyangnya, suka menyebut-nyebut keistimewaan, kemuliaan nenek moyangnya. Lalu ujar Tuhan, sebutlah Allah seperti kau menyebut nenek moyang kalian, atau lebih daripada itu. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka apabila kalian telah selesai menunaikan salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tuntung sembahyang. Jangan langsung mencapir berdiri. Maka ingatlah akan Allah. Ingatlah akan Allah. Sewaktu berdiri, duduk dan berbaring. Diatur sudah oleh Rasulullah. Barang siapa sembahyang 5 waktu, tuntung dia sembahyang, dia duduknya kada berubah, tetap bacaan, maka hukumnya sama lawan orang sembahyang. Adakan itu hadis? Bila sudah waktu kita duduknya baalih, nah sudah hampir putus sudah lawan hubungan lawan sembahyang. Jadi ini hadis Allah memerintahkan kepada kita, fadzkurullah qiyama, berdiri, ingat kepada Allah. Wa qu'uda, duduk, ingat kepada Allah. Wa ala junubikum, berbarabah atau berbaring, ingat kepada Tuhan. Nah, jadi dalam ayat ini berzikir itu bebas. Sambil berdiri, sambil berjalan, sambil buka, sambil duduk, sambil berabah, tetap Allah menyuruh kita ingat lawan Allah Ta'ala. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan disertai rasa takut, serta dengan tidak mengeraskan suara di pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Di dalam tafsir oleh para ulama tafsir dijelaskan ini ayat, wazkur rabbaka fi nafsik. Wazkur rabbaka artinya ingatlah kamu terhadap Tuhan. Barang haja maksudnya ingatlah kamu terhadap Tuhan itu membaca tahlil kah, membaca basmalah kah, membaca hamdalah kah, membaca la haula kah, membaca hasbunallah kah, berdoa kah, membaca Quran kah, membaca salawat kah, semuaan termasuk dalam wazkur rabbaka, ingat kepada Tuhan. Fi nafsik, pada diri engkau. Artinya kita ingat kepada Allah itu memahami, mengerti apa yang kita ucapkan itu. Jangan hanya di mulut. Jangan hanya di mulut,
Tapi kita mesti mengerti, memahami, mengenali apa yang dibaca oleh mulut ini. Wazkur rabbaka fi nafsik. Orang nikah ini kada tahu artinya, kada tahu. Cuma bisa nyambat, qabil tu nikah, sahlah nikahnya, kada sah. Jar orang ikam kena lah belenya ikam kawin. Jawab qabil tu nikah. Apa artinya? Kamu udah perlu tahu artinya. Kada sah nikahnya. Hukum syara kada mensahkan. Orang berjual bertukar. Bi'tu artinya apa? Kujual. Washtara itu kutukar. Inya kada tahu artinya. Bi'tu ishtara itu kada tahu artinya. Sahlah jual belinya, kada sah. Kada sah. Nah, kalau kita mengata zikir kepada Allah, tapi kita kada tahu maknanya, kada tahu maksudnya, kada tahu, sahlah zikir kita, kada sah, kada sah. Tapi berhubung Allah itu Maha Pemurah, maka mulut kita yang susah payah menyebut namanya itu tetap dinilai, walaupun nilainya kada seberapa. Nah, kalau pahala orang berzikir, kada termasuk orang berzikir. Kenapa? Karena ia kada mengerti dan kada paham apa yang ia kata. Itu pengertian pinapsik. Wazkur rabbaka pinapsik. Ingat Tuhan engkau. Pinapsik pada diri engkau, pada hati engkau. Jangan hanya ingat Tuhan itu di mulut. Nah, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berzikir dikaitkan dengan 6 perkara. 6 perkara. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wazkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu, berzikirlah kepada Tuhanmu. Itu dikaitkan. Pertama, fi nafsik. Zikir itu sampai ke hati-hati, sampai ke dalamnya. Makanya ujar para ulama hikmah mengatakan, la ilaha illallah itu kada ada huruf syafawi. Orang-orang yang ahli tajwid mungkin tahu. Nah, apa itu huruf syafawi? La ilaha illallah itu kada ada termasuk sebuting pun huruf-huruf syafawi. Huruf-huruf bibir kada ada. Baca la ilaha illallah. Adalah bibir berfungsi di situ. Huruf bibir kada ada. La ilaha illallah 12 huruf, la ilaha samuan huruf dalam. Ada huruf bibir. Itu sudah mengisyaratkan kepada kita bahwa mengucap la ilaha illallah bukan di bibir, mesti dari dalam. Kayak pa tuh huruf syafawi ngarannya ba. Nah, itu di bibir ba, pa, ma. Kalau la ilaha illallah ada bibir tak pakai. Artinya apa? Mengucap la ilaha illallah jangan di bibir. Jangan di bibir aja, mesti daripada dalam. Itu pinapsik artinya. Yang kedua, dikaitkan oleh Allah, berzikirlah engkau kepada Tuhan dari dalam hati engkau. Dan kedua, tadarruan, merasakan kehinaan diri. Merasakan kehinaan diri. Kalau kita ini rakyat jelata, kita rakyat jelata. Begitu kita menyebut nama presiden, kita merasa betapa rendahnya kita. Ada usaha rakyat pembakal atau irti atau camat. Begitu camat yang menyebut nama presiden, alangkah merasa hinanya diri sebagai camat. Nah, ini maksud Allah macam itu. Begitu kita menyebut Allah, kita merasakan diri kita hina sebagai hamba. Tadarru'a itu artinya. Yang kedua, tadarru'a. Yang ketiga, wakhifah. Sebutlah nama Allah, ada perasaan takut. Nah,
ada perasaan takut kita menyebut nama Allah itu. Takut nang apa? Takut barangkali Allah membalas dengan laknatnya. Satu, aku ini berzikir la ilaha illallah berusia, aku ini termasuk orang zalim, Allah balas dengan laknat. Takut. Yang kedua, takut kalau ini aku berzikir kurang adab dengan Allah. Kurang adab, kurang etika dengan Allah. Nah. Yang keempat, jangan tidak mengeraskan suara. Dengan tidak mengeraskan suara. Artinya kita berzikir itu jangan sampai kedengaran orang lain, cukup seorang mendengar. Ini namun di dalam banyak hal, dalam kadang-kadang keadaan kita ada dituntut berzikir itu nyaring. Memang ada kadang-kadang kita dituntut benyaring berzikir itu di waktu hati kita kebanyakan galaunya, hati kita kebanyakan waswisnya, nah nyaringi sama sekali itu ada. Atau waktu kita sedang berjamaah itu kada jadi masalah. Tapi kalau kita seorangan berzikir, hati kita tenang, itu mesti jangan nyaring, tidak mengeraskan suara. Dan jangan juga gimit. Gimit itu nang seorang kada mendengar. Yang keempat tadi. Yang kelima, Allah menyuruh kita berzikir di pagi dan petang. Artinya apa? Kalau setiap waktu kita disuruh berzikir kepada Allah, untuk pagi dan petang lebih disuruh. Maksudnya pagi petang di sini adalah pagi di waktu kita bangun guring, petang di waktu hendak guring. Itu maksudnya. Kita disuruh berzikir setiap saat, tapi begitu kita bangun guring lebih disuruh. Hendak guring lebih disuruh. Bangun guring disuruh kita langsung berzikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Zikir ngarannya. Walaupun kada la ilaha illallah, zikir juga alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Supaya kita mulai hidup hari ini dengan zikrullah. Mulai hidup hari ini dengan zikrullah karena bangun dengan zikir. Hendak guring sudah berabah hendak guring. Nah, karena ada bacaannya hendak guring, kenapa nang dibaca? Baca. Sehingga kita guring dalam keadaan zikrullah. Artinya kita tutup hidup hari ini dengan zikrullah. Nang ke-6, wala takun minal ghafilin. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Bangun guring lalai, hendak guring kada bebacaan, bangun guring kada bebacaan, apalagi tengah-tengahnya maginnya. Wala takun minal ghafilin. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa lalai adalah lawan zikir. Zikir artinya selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, tidak melalaikan kewajiban dan larangan yang telah Dia tetapkan. Inilah zikir hati yang hakiki. Zikir hati yang hakiki itu bila kita sudah mampu melakukan apa yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ini zikir hakiki. Sekalipun demikian, zikir lisan memiliki keutamaan dan faedah yang sangat besar. Dalam sebuah hadis kudusi Allah berfirman, "Ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrakat bi syafatah." Aku bersama hambaku selama dia berzikir kepadaku dan kedua bibirnya bergerak menyebutku. Hatinya berzikir, mulutnya bergerak. Nah,
Dalam hadis lain disebutkan asbih wa amsi wa lisanuka ratbum min bidzikrillah tusbih wa tumsi wa laisa 'alaika khati'ah. Lewatkan olehmu waktu pagi dan sore hari dengan lisan yang basah dengan zikrullah, niscaya kamu berada di pagi dan sore hari tanpa dosa. Imbah sembahyang subuh ratibul atas, imbah maghrib ratibul haddad, sudah kada ada dosa lagi beisian, kada sing dosaan lagi. Hadis riwayat Abul Qasim Al-Asbahani dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, antamu tawalisanu ratbum bi dzikrillah, matilah engkau dengan lisan yang basah dengan zikrullah. Aksiru min qawli la ilaha illallah qabla ayyuhala bainakum wa bainaha, perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah sebelum engkau terhalang untuk mengucapkannya. Waktu sihat, waktu sigar, waktu kita masih bisa ada ikhtiar, baca la ilaha illallah. Karena ada satu saat yang kita hendak membaca, cuma kada kau lagi membaca. Terutama dalam menghadapi sakaratul maut. Banyak hal, antaranya ada 5 yang dicatat oleh para ulama yang menyebabkan kita terhalang untuk mengucap la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Pertama, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Orang-orang yang durhaka kepada orang tua, orang-orang yang semasa hidup menyakiti hati orang tua, belum sempat minta ampun, belum sempat minta halal, belum diridhai oleh kedua orang tuanya, orang ini dijamin mati kada akan bisa mengucap la ilaha illallah. Jangankan orang macam kita, sahabat Rasulullah mati kada kau mengucap la ilaha illallah karena durhaka kepada ibunya. Apalagi nang kada sahabat Nabi. Orang yang berperang umpat Nabi, berjuang umpat Rasulullah, luka berdarah umpat Rasulullah, mati kada kau mengucap la ilaha illallah karena durhaka kepada ibunya. Apalagi kita. Yang kedua, yang menyebabkan mulut kita, hati kita kaku kada kau mengucap la ilaha illallah, akilur riba, orang yang makan riba. Orang yang makan riba kada tubat, kada mengembalikan harta orang lain, mati jamin kada kau mengucap la ilaha illallah. Bahkan kejadian ada orang bahari, kada bahari bana bang, artinya 20 tahun telah lewat. Orang ini riba, atau mau tangakan bara sebalik bayar 2 balik. Jadi hendak mati, nah sakaratul maut, ujar tuan guru la ilaha illallah, sabalik 2 balik, dia menjawab, sabalik 2 balik. Kata kau mengucap la ilaha illallah sabalik 2 balik, kenapa hidup katuju sabalik 2 balik? Riba menghalang orang mengucap zikrullah. Yang keempat, yang ketiga, menghalang kita zikrullah, zulmul ibad, zalim kepada hamba Allah. Ada minta halal lawan orang nang difitnah, ada minta halal lawan orang nang digibah, ada minta halal lawan orang nang disakiti. Yang keempat, mudminu khamrin, orang yang suka minum arak. Suka minum arak, suka obat-obatan, kada tubat, nah kada akan bisa mengucap la ilaha illallah. Walaupun dikuriaki di telinganya, kada akan bisa. Yang kelima, mubtadi', artinya apa? Orang-orang yang bid'ah. Orang-orang yang bid'ah, termasuk orang-orang yang mencaci maki para sahabat Rasulullah, orang-orang yang mencaci maki Abu Bakar Siddiq, orang yang mencaci maki Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, orang yang mencaci maki Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, orang yang mencaci maki Siti Aisyah dan istri-istri Rasulullah lainnya. Itu orang-orang yang bid'ah, matinya dihalangi mengucap la ilaha illallah. Hadis riwayat Tabarani, Ibnu Adi dan Abu Ya'la. Idza qala al-'abdu alhamdulillah mala'at ma baina as-sama wal ard.
jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, maka ucapannya tersebut akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ujar sebagian ulama mengatakan, andai kata pahalanya itu diwujudkan dengan berupa benda. Kita mengucap, mbah makan, alhamdulillah. Nah, andai kata pahala itu dirupakan berupa benda. Jadi sepeda motor macam pahalanya umpamanya kada muat langit dan bumi membuat sepeda motor saling banyaknya. Andai kata diulah jadi benda dunia, malaat ma bainas sama wal ardh. Man qala subhanallah bihamdihi fil yaumi ata marra huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka kesalahan-kesalahannya akan dihapus sekalian, sekalipun sebanyak buih di lautan. Oleh ulama pensarah hadis ini disebutkan dosa-dosa sagair, dosa-dosa yang dianggap kecil. Dosa-dosa yang dianggap kecil. Habis samuaan kalau kita mengucap subhanallah bihamdi 100 kali sehari, walaupun sebanyak buih di laut banyaknya dosa-dosa kecil itu. Bila dosa kecil ini habis sudah, masih kita membaca itu, dosa ganal digerugutinya. Dosa ganal tunggu dikitan hilang. Kalau kita sehari berbuat dosa macam buih di laut itu banyaknya dosa halus. Insya Allah kada sampai itu banyaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.